menjalankan, dan selamat ketemu kembali, kita mulai kuliah pada siang hari ini. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, baik, terima kasih. Ya, jadi, saya tidak tahu kelihatannya praktikumnya masih akan dimulai minggu depan, tetapi, kuliah kita akan mulai dengan kuliah mikrobiologi, untuk pembahasan materi, mengantarkan nanti untuk praktikumnya ya. Nah mungkin saya sambil share, mungkin untuk, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari, ilmu dan teknologi pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, kuliah ini, mungkin mengulang karena memang, bahannya adalah kita, yang ini menjadi bahan dasar untuk pengantar atau untuk mengetahui atau sebagai, kemampuan, kompetensi minimum, untuk pengujian mikrobiologi di bidang mikrobiologi pangan. Maka untuk materi yang kali ini adalah sedikit mengulang, nanti materi yang baru akan disampaikan pada 2 minggu yang akan datang. Nah, namun untuk, mungkin ada beberapa mahasiswa dari Eee, departemen lain, prodi lain untuk S1-nya, silahkan menyimak baik-baik karena memang, mungkin ada sesuatu yang baru atau memang, materi yang diberikan agak berbeda, walaupun sama-sama menggunakan metode konvensional untuk analisis mikrobiologi, ya. Jadi, eee, sesuai dengan jadwal kita hari ini akan membahas tentang conventional method, minggu depan kita akan membahas tentang, apa namanya, yang, eee molekuler, tapi karena molekuler nanti akan dibutuhkan Bu Siti dan Bu Siti akan mengisi di kelas K2 terlebih dahulu, minggu depan kita akan, membahas materi yang ketiga terlebih dahulu dengan saya, yaitu tentang pengujian anti metode pengujian anti, mikroba, ya. Nanti baru minggu berikutnya gantian saya akan di kelas K2 dan yang, Bu Siti akan masuk ke kelas K1 untuk membahas, tentang metode, molekuler. Nah, jadi, pembahasan pada siang hari ini akan terkait dengan uji kuantitatif, mikrobiologi, ada kualitatif, ada analisis mikroba patogen dan secara mikroskopi. Pendekatannya mungkin agak berbeda dengan yang, apa namanya, yang kimia, tapi, mudah-mudahan semua bisa mempelajari dengan baik. Oke, referensi yang akan kita gunakan sebagai acuan metode uji adalah, dari ISO. Jadi misalnya kalau metode uji, apa namanya, total plate count nanti ISO nomor sekian-sekian, atau total plate count untuk kapang kamir ISO nomor sekian-sekian ya. Tapi, yang akan kita bahas hari ini karena waktunya hanya pendek, maka, secara umum saja. Nanti kalau pas harus melakukan, penelitian menggunakan metode-metode baku, maka carilah referensi yang memang, diakui. Selain ISO, kita juga menggunakan PAM FDA yang digunakan di Amerika dan juga tentunya standar nasional Indonesia. Oke. Nah, sebelum, kita mulai dengan analisis, eee, atau membahas tentang metode analisis mikrobiologi, eee, ini juga mungkin pada waktu kesempatan yang lain semua sudah pernah melihat atau pernah membaca atau mungkin pernah kita singgung ya, mungkin kalau di mata kuliah pilihan ya, itu adalah terkait dengan persyaratan mikrobiologi pada produk pangan. Ini adalah yang berlaku di Indonesia, peraturan Badan POM terkait dengan batas maksimum, cemaran mikroba pada pangan olahan. Saya hanya mengambilkan satu, slide saja. Sebetulnya ada 16, kategori pangan. Saya hanya mengambil contoh satu kategori pangan saja dan itu yang disusu. Supaya memahami apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita melakukan analisis mikrobiologi terkait dengan mutu pangan dan keamanan pangan. Baik, di sini contohnya adalah, produk susu, kita lihat saja yang paling atas adalah susu pasteurisasi. Nah, pada kategori pangan susu plain itu banyak sekali ya, jenis olahan pangannya.
Untuk susu pasteurisasi itu yang dipersyaratkan ada, angka lemeng total, ada Enterobacteriaceae, ada Salmonella. Nah, untuk, apa, mengapa hanya 3 dan sebagainya itu di mata kuliah lain, mata kuliah pilihan yang kita bahas, tapi kalau yang di sini kan kita hanya membahas metode analisisnya saja. Nah, ketiga parameter pertama ini yaitu angka lemeng total, Enterobacteriaceae, dan Salmonella, itu memang ada N-nya itu adalah jumlah sampel yang harus diuji, kemudian ada C-nya adalah kriteria, 1 dari 5 sampel nanti yang boleh memiliki kriteria antara M kecil dan M besar. Nah, itu nanti kita bahas, lebih lanjut pada, slide berikutnya. Ini hanya pengantar terlebih dahulu. Namun kalau kita lihat satuannya, kita lihat dari satuannya terlebih dahulu ya, karena satuan itu akan menunjukkan jenis atau macam, metode pengujiannya. Yang pertama yang ELT ini adalah dalam satuannya koloni per mili. Mili karena susu adalah produk cair, maka per mili. Nanti kalau misalnya dalam bentuk produknya adalah keju, pasti koloni per gram misalnya ya. Nah itu satuannya koloni per mili. Kemudian untuk Enterobacteriaceae ini satuannya adalah APM per mili, angka paling mungkin per mili. Itu sudah menunjukkan metode yang berbeda. Sementara kalau Salmonella itu, satuannya adalah negatif per 25 mili. Nah, ini terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, berdasarkan atau sebagai contoh pada, kriteria mikrobiologi yang berlaku di Indonesia ini, maka, kita mempunyai 3 macam metode konvensional, yang satuannya koloni per mili ini berarti sifatnya adalah kuantitatif, karena kita benar-benar menghitung berapa jumlah koloni yang hidup. Ya, pada cawan Petri, yang, sudah kita tambahkan sampel, dalam hal ini adalah susu pasteurisasi, kemudian nanti setelah diinkubasi dengan media tertentu ya, tergantung dari parameternya, berarti media yang digunakan juga berbeda. Jumlahnya, 1 sampel boleh antara 10.000 sampai 100.000 koloni per mili. Wah, banyak sekali ya. Nah, tapi yang 4 sampel itu semuanya harus di bawah 10.000 koloni per mili, ya. Jadi jangan bayangkan bahwa susu pasteurisasi itu adalah produk steril ya, kalau susu steril, nah baru tidak ada mikrobanya, tapi kalau susu pasteurisasi masih boleh ada mikrobanya. Nah, tetapi tidak boleh ada salmonellanya. Artinya di situ dicantumkan bahwa, dari 5 sampel tidak boleh ada satupun, yang positif. Jadi, semuanya harus negatif per 25 mili. Ini metodenya adalah metode kualitatif ya. Jadi kita tidak menghitung jumlah koloni yang tumbuh, tetapi hanya melihat positif negatif saja. Ya, prosedurnya juga berbeda. Nah, kalau Enterobacteriaceae ini semi kuantitatif saya menyebutnya, ada yang menyebutnya juga memang APM itu adalah angka paling mungkin. Jadi dari pertumbuhan positif negatif kita akan hitung tabung yang positif. Nah, itu yang kemudian dikonversikan ke tabel tertentu atau ada sekarang sudah dengan mudah bisa kita download programnya. Kita konversikan ke angka paling mungkin, yaitu nah kalau di sini Enterobacteriaceae berarti, dari 5 sampel yang diuji, boleh 2 yang APM-nya antara 1 dan 5 ya. Oke, nah jadi, apa yang ingin saya sampaikan dari slide ini adalah, eee, menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, untuk parameter mikrobiologi itu memang metode pengujiannya berbeda-beda secara kuantitatif, secara kualitatif, dan di antaranya secara semi kuantitatif yang menyatakan biasanya dalam APM per mili. Nanti silahkan di-download, peraturan Badan POM ini, dokumen lengkapnya sehingga bisa pada melihat satuan-satuannya atau parameter-parameternya. Oke. Ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, tadi apa artinya sudah, tapi bagaimana menyiapkan sampelnya? Nah, itu akan terkait dengan, metode pengujian yang akan kita lakukan, ya. Kita akan, bahas masuk ke metodenya. Nah, jadi, ada 2 tadi, tetapan, metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif berarti metode analisis di mana responnya adalah jumlah, ya, jumlah dalam hal jumlah analit, dalam ini kalau dalam biologi adalah jumlah
koloni, bisa juga kalau dalam yang lain adalah jumlah tertentu dalam massa atau secara tidak langsung adalah absorbansi ya, dalam porsi tertentu. Kalau yang kualitatif adalah metode analisis yang responnya apakah dia terdeteksi atau tidak, jadi ada positif atau negatif ya seperti tadi. Nah, kita masuk ke enumerasi mikroorganisme, berarti ini adalah penghitungan mikroorganisme. Saya hanya mengulang, jadi artinya detailnya itu ada dan itu kalau ada yang nanti merasa kurang memahami, tapi nanti praktikum juga akan dipraktekkan sehingga aku juga bisa akan mengalami mempraktekkan langsung, mudah-mudahan dengan adanya praktek akan memudahkan untuk memahaminya. Ya, jadi mengenumerasi, menghitung, mengkuantifikasi mikroorganisme pada produk pangan itu adalah mengenumerasi, menghitung pada media padat didasarkan pada kapasitas mikroorganisme yang bisa menghasilkan koloni pada permukaan agar media tersebut. Jadi produk pangan kalau yang cair susu tadi kita bisa langsung pipetkan ke cawan Petri, tapi kalau misalnya media yang padat maka kita harus mengencerkannya terlebih dahulu. Ya, mengencerkannya terlebih dahulu dalam dalam media cair terlebih dahulu, baru bisa kita pipetkan ke cawan Petri, kemudian kita tambahkan media agar, kita inkubasi dan setelah inkubasi maka kita bisa melihat pertumbuhan mikroorganisme yang ada seperti yang tercantum di kiri ya, macam-macam. Ada yang kecil-kecil itu di bawah atau di dalam agar, kalau metode tuang ya, ada yang agak besar-besar itu di permukaan agar, ya. Nah, karena namanya juga produk pangan, jika pada produk pangan itu mengandung matriks yang akan mengganggu partikel-partikel halus ya, akan mengganggu eee, nanti pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya, ada serbuk tepung yang tidak halus, tidak hancur, tidak larut dengan sempurna. Kalau kita hanya memipetkan atau misalnya kita mau menguji sosis, ya, sosis kemudian kita homogenisasi, matriksnya itu bisa terbawa waktu dipipet dan kemudian nanti akan mengganggu eee, bagi pengamat bahwa, oh ini adalah sampelnya atau ini adalah koloninya ya. Maka bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan memisahkan atau mengendapkan sampel tersebut menggunakan filter bags. Oke. Nah, ketika kita membayangkan tadi seperti di regulasi pangan yang kita apa tadi, susu pasteurisasi aja, produk sudah dipasteurisasi, itu masih boleh mengandung 10 sampai 10.000 sampai 100.000 ya, satu sampel. Yang lainnya kan harus di bawah 10.000 koloni. Nah, kalau 10.000 koloni, jadi 1 mili langsung kita pipetkan, kan namanya juga 10.000 koloni per mili, maka itu akan padat sekali, ya. Nah, nanti ada cara kita harus melakukan pengenceran. Tapi untuk produk-produk tertentu, misalnya nih, air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan itu juga berbeda-beda ya kualitasnya. Ada yang kualitasnya bagus, sehingga jumlah koloninya itu per milinya kurang dari 10. Ya, tapi tetap saja nggak steril kan ya. Misalnya ada 9 koloni, dalam 1 mili, kita minum kan tidak 1 mili, kita minum kan tetap 100 mili, 1 gelas bahkan 200 mili misalnya. Artinya kalau kita minum 100 mili, kita sudah memasukkan 90 koloni, 90 sel bakteri ke tubuh kita ya. Nah, tapi kalau tadi untuk air minum dalam kemasan, AMDK dalam botol dan sebagainya, itu jika jumlah koloninya rendah, maka cara pengujiannya tidak lagi dengan menumbuhkan pada cawan Petri, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang lain, yaitu media cair, menggunakan beberapa eee, tabung. Nah, nanti dikonversi dari pertumbuhan positif negatif akan kita konversi menjadi angka, ya, angka paling mungkin disebutnya ya. Ini yang tadi saya sebut metode APM, metode MPN, atau yang disebut dengan semi kuantitatif.
Biasanya dinyatakan ada yang dalam bentuk gelembung gas, di di gambar kanan itu ada tabung Durham yang dimasukkan dalam media. Nanti Enterobacteriaceae umumnya itu menghasilkan gas, maka positif dinyatakan dengan pembentukan gas dalam tabung Durham ini. Ada juga yang hanya berubah warna. Oke, nanti saya kembali akan ke sana. Baik. Nah, kita mulai dengan yang kuantitatif terlebih dahulu ya. Untuk pengujian kuantitatif mikrobiologi, biasanya pernyataannya adalah jumlah koloni pada sampel tertentu. Nah, sehingga kita harus mencatat jumlah sampelnya berapa, berat sampel berapa yang kita analisis. Misalnya tadi susu cair kan kita susu pasteurisasi kemasannya 1,5 liter, 500 mili. Kita kan tidak mengambil semuanya. Sama juga misalnya kita mau keju atau sosis, itu kan kalau sosis satu potong itu kan mungkin berapa? 25 gram, 15 gram. Nah, itu kemudian yang kita gunakan untuk analisis kita harus timbang dan harus catat. Kita melakukan pengenceran harus dicatat. Jumlah volume yang kita pipetkan ke dalam cawan Petri juga harus dicatat. Dan kemudian jumlah koloni per setiap pengenceran itu harus kita dicatat. Nah, karena kita menggunakan cawan Petri dan kita bekerja dengan makhluk hidup, mikroorganisme itu makhluk hidup, jadi kelihatannya misalnya produknya bagus-bagus saja secara kasat mata, tetapi ketika kita pipetkan pada cawan Petri dan kita tumbuhkan, maka kita akan menemukan pertumbuhan yang padat sekali tadi. Karena misalnya tadi susu pasteurisasi kita mengandung 10.000 berarti 5.000 aja, 5.000 koloni. Kalau kita 1 mili kita pipetkan ke cawan Petri, kemudian kita tambahkan media, maka kita akan menemukan koloni yang kecil sekali, titik-titik dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu, dan itu biasanya akan bisa mengaruhi mikrobanya yang mungkin tertutupi, tertindih, sehingga tidak bisa berkembang dengan sempurna membentuk koloni. Oleh karena itu, untuk pengujian mikrobiologi, untuk cawan Petri yang standar, kita punya cawan Petri yang besar, kita punya cawan Petri yang kecil, tapi untuk yang cawan Petri yang standar, kurang lebih diameternya berapa? 10, 15 mili apa ya? 15 cm apa ya? Nah, itu sangat disarankan kita hanya akan menghitung maksimum 300 koloni. Kalau kita mendapatkan pertumbuhan koloni yang sangat padat lebih dari 300 koloni, maka kita tidak akan menggunakan cawan tersebut, kita mengambil pengenceran selanjutnya. Ya, jadi ada istilahnya datanya di-truncated, dibatasi antara 10 sampai 300 koloni. Ya, jadi lebih dari itu kita harus mengambil pengenceran berikutnya karena tadi bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya. Ini kalau di ISO, kalau yang di BAM menggunakannya 250 koloni jumlah akhirnya. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa susu pasteurisasi itu boleh sampai kurang 10.000, mendekati 10.000 ya, 9.500, 9.000 masih boleh. Tetapi akan sangat bervariasi karena namanya juga mikroorganisme. Cemaran mikrobiologi itu masuknya bisa di mana saja, kemudian bisa berkembang biak di sana. Jadi pada industri tertentu kita bisa kadang menemukan sampel yang jumlah mikrobanya 10 sama-sama diproses pasteurisasi ya. Ada yang sini bisa ketemu 500, bisa ketemu 1.000, bisa ketemu 10.000 ya. Nah, karena data tadi, jadi umumnya mikroorganisme itu adalah data yang diperoleh tidak simetrik atau normal, maka biasanya jumlah koloni tadi ditransformasi terlebih dahulu dalam logaritmik, bukan dalam angka logaritmiknya, ya.
Oke, biasanya kita bisa mengecek ini, normalitasnya itu dengan data point ya, tapi umumnya mikrobiologi walaupun koloni per gram, koloni per mili, tapi kita dalam menghitung melaporkannya seringkali kita, transformasi menjadi lognya ya, 5 log koloni per gram artinya 10 pangkat 5 atau 100.000. 3 log koloni per gram berarti 3.000 begitu ya, 10 pangkat 3. Itu, logaritmiknya. Oke, jadi kenapa demikian? Karena, kita bekerja dengan benda hidup ya, banyak variabel biologis ini tidak memenuhi asumsi statistik parametrik, ya. Karena distribusinya juga tidak normal. Oleh karena itu seringkali kalau kita bicara dengan, mikroorganisme, kita bicaranya statistik non parametrik, standar deviasinya juga seringkali tidak homogen. Nah, salah satu caranya adalah tadi mentransformasinya ke dalam bentuk log, data log, sehingga lebih, sesuai untuk, Eee, pe pe penghitungannya ya. Jadi untuk uji statistik parametrik seperti ANOVA atau regresi nilaier, data-data tersebut bisa memberikan data atau hasil yang misleading ya. Jadi, kalau di mikrobiologi seringkali kita memang menggunakan statistik non parametrik, uji-ujinya tidak hanya ANOVA, tapi kalau sudah apa, kita cek apakah sudah di-log-kan dulu, ditransformasi dalam bentuk log, kemudian kita cek apakah datanya homogen atau tidak, baru kemudian kita bisa mengujinya dengan ANOVA, ya. Jadi, itu, satu catatan khusus untuk yang analisis, kuantitatif untuk, eee, data mikrobiologi. Nah, ini adalah salah satu contoh, apa, dari benar-benar analisis ini adalah waktu itu, hasil, analisis produk kopi instan yang dilakukan pada shift yang berbeda, ya. Karena memang satu sampel, iya, pada pengujian mikrobiologi kan tadi diharapkannya 5 sampel yang diambil gitu ya. Dari 5 sampel itu harus, 4 sampel ini, nah kalau kopi ya beda lagi nanti syaratnya ya, kita lihat berapa ELT-nya. Nah, tapi antara shift 1 dan shift 2 ini ternyata datanya beda sekali. Bukan beda sekali, tapi kalau yang di shift 1 mungkin masih pagi, masih semangat, masih belum capek sehingga atau ya tidak terlalu panas, sehingga angkanya masih bagus, ya, 60, 80, 20, dan 100-nya sedikit. Tapi ketika shift 2 siang hari, itu ada yang sampai jumlah koloninya adalah 1.200 ya, tapi tetap aja ada satu sampel yang 80 sampai 70. Jadi, kalau kita rata-rata tanpa di-log-kan, kita akan mendapatkan angka 294 dengan standar deviasi yang jauh lebih besar dari nilai rata-ratanya. Dan itu yang menunjukkan bahwa data ini tidak homogen, nanti kalau diuji tidak boleh menggunakan ANOVA dan sebagainya, ya. Nah, sekarang salah satu cara seperti tadi disampaikan ya, bahwa kalau di mikrobiologi itu biasanya datanya di-log-kan dulu. 60 di-log-kan 1,78, ya 1.200 menjadi 3 ya, karena kan 3 itu kan 10 pangkat 3 1.000 ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa kalau yang, shift 2 itu lognya mendekati 2 sampai dengan 3, tapi ada yang tetap 1 ya, bahkan ada 3 lebih. Nah, sekarang setelah kita log-kan, karena kan ini produk, bukan menganalisis shift ya, tapi menganalisis produk. Menganalisis produk akhir, nah kita dapatkan sekarang angkanya lognya adalah 2,2 rata-ratanya, dan standar deviasinya 0,5. Sehingga kalau kita nyatakan nanti laporannya ya begitu, rata-ratanya adalah 10 pangkat 2,2 itu berarti 100 sekian dengan standar deviasi sekian, ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh, saya memberikan contoh, bahwa penting sekali untuk memperhatikan data mikrobiologi karena, datanya memang beragam. Nah, kadang-kadang seringkali ini
biasanya malah mahasiswa-mahasiswa yang pintar ini ya, yang saya tengarai. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang biasa-biasa biasanya malah jujur. Ya karena ada data, 80 ya tetap dimasukkan, 80, 1.200 dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada, "Wah kok datanya kurang bagus ya, kok sampai dari ada yang 80, ada 1.200." Kalau di mikrobiologi biasa. Ya kan di mikrobiologi biasa. Jadi data ini tetap bisa dipakai dan dianalisis, tidak perlu diulang, ya. Jadi data ini memang bagus dan bisa digunakan. Oke, jadi, variasi di mikrobiologi memang, lebih tinggi dibandingkan dengan kalau yang kimia. Kimia kalau misalnya apa, SD standar deviasi sekian atau standar apa, Horitznya sekian, tidak bisa diterima gitu ya hasilnya. Tapi kalau di mikrobiologi agak berbeda. Jadi ini, masih masuk, oke. Ya, jadi bisa dilihat bahwa sekarang kalau analisis apa, di-log-kan terlebih dahulu, angkanya menjadi lebih bagus. Oke, baik. Jadi itu adalah, pemahaman dasar. Nah, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di chat terlebih dahulu atau nanti bertanya langsung di akhir. Oke, nah kemudian kita mulai dengan tadi seperti yang ada di, regulasi ada yang disebut dengan angka lembek total. Bahasa Indonesianya ALT. Kalau bahasa, Inggrisnya ada yang menyatakan total plate count, ada standard plate count, ada aerobic microbial count, ada aerobic plate count. Jadi macam-macam. Kalau di ISO disebutnya total plate count, kalau misalnya di BAM itu disebut aerobic plate count, ya. Yang lain ada yang menyebut standard plate count. Tapi prinsipnya adalah sama. Ya, jadi, ini adalah uji kuantitatif dengan menggunakan hitungan cawan. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah menghitung mikroorganisme yang ada pada bahan pangan berdasarkan jumlah koloni yang terbentuk dengan asumsi satu sel sama dengan satu koloni. Mungkin masih ingat yang sudah mengambil mata kuliah yang masuk semester, ganjil ya, itu berarti sudah ada mikrobiologi pangan lanjut waktu itu, eee bahwa, apa namanya, eee, cara pengujian ada macam-macam, ada yang, dengan kuantitatif, pada media agar cawan itu adalah menghitung jumlah yang bisa tumbuh untuk koloni hidup. Jadi karena dia hidup, maka dia bisa untuk koloni di, cawan. Tapi kalau yang, mati atau kita hitungnya dengan absorbansi dengan turbidimetri, maka semua bakteri, semua mikroorganisme hidup dan mati akan terhitung. Tapi kalau yang hitungan cawan kuantitatif adalah hanya bakteri hidup atau mikroorganisme hidup yang bisa tumbuh, ya. Nah, seringkali memerlukan pengenceran supaya jumlahnya terbaca seperti tadi, dibatasi maksimum 300 kalau yang di ISO, kalau 250 untuk yang BAM. Nah, dapat dilakukan metode permukaan spread plate atau, metode tuang pour plate ya, masih ingat yang mikrobiologi pangan lanjut waktu. Kemudian dapat menggunakan bermacam-macam media pertumbuhan sesuai dengan target mikroorganisme yang kita akan, hitung. Contohnya ada yang sedang, melakukan penelitian tentang probiotik, maka yang dihitung adalah total bakteri asam laktat. Sebaiknya tidak digunakan plate count agar yang biasa digunakan untuk total angka lempeng total, tapi gunakan MRSA, eee, apa namanya, Deman, Robusta, and Sharp, agar, ya. Demikian juga untuk, kapang kamir bisa digunakan di RBC, bisa di D18 dan PDA. Karena, kalau yang di kapang kamir, maka ada ditambahkan komponen penghambat, bakteri sehingga yang akan tumbuh hanya kapang dan kamir saja. Sebaliknya kalau yang, digunakan untuk menghitung, eee, bakteri, maka akan ditambahkan media penghambat untuk, untuk kapang maupun kamirnya. Ya jadi medianya bermacam-macam. Jadi, saya kali ini hanya mungkin akan membahas yang PCA saja yang menggunakan atau mungkin nanti yang ada PPA-nya ya. Oke. Nah, jadi kembali ke sini tadi sekarang jadi paham ya, ALT itu ada angka lempeng total tadi kita biasanya menggunakan medianya adalah plate count agar, semua mikroorganisme akan terhitung, jadi semua mikroba yang ada, bakteri, kapang, kamir akan bisa terhitung, eee sehingga jumlahnya bisa cukup banyak. Oke, nah ini tadi yang tadi, oke.
Nah, karena tadi di regulasi pun kita masih menemukan, produk yang olahan misalnya sup pasteurisasi saja masih boleh, 10 pangkat di bawah 10 pangkat 4 ya, 9.000, 9.500 masih boleh kan, itu masih di bawah 10 pangkat 4. Nah, kalau sekali lagi, kalau kita langsung pipetkan 1 mili dalam cawan Petri, maka kita tidak akan bisa, menghitungnya, ya. Oke. Nah, jadi akan sangat padat sekali. Karena kan kalau tadi isinya 9.500 langsung kita pipetkan 1 mili, kan 9.500 per mili tadi ya, maka akan padat sekali. Kita encerkan 1/10-nya, biasanya kita melakukan pengenceran itu pengenceran desimal. Kita encerkan 1/10-nya, ketemunya masih 950. Ya, berarti masih padat sekali juga. Baru kita encerkan 1/10-nya lagi, 1/100, berarti dari 1.900 kita dapatkan 95 ya. Nah, barulah pada pengenceran 1/100 kita bisa menghitung karena jumlahnya adalah sekitar 95. Oke, jadi, eee berarti sudah bisa menjawab ya, mengapa kita perlu melakukan pengenceran sampel, itu karena, kita tidak tahu dengan pasti jumlah mikroba yang ada di sana, sehingga minimum kita bisa melakukan 2 pengenceran berturut-turut, eee, apakah langsung atau tidak, -1, -1/10-nya. Kita sebut biasanya 1/100 itu adalah -2, 1/10 itu adalah -1-nya ya, plate, 1/10-nya, 1/100-nya, nah kemudian itu yang kita amati. Jadi, melakukan pengenceran itu supaya kita dapat mendapatkan jumlah koloni yang sesuai dengan hitungan. Ini sudah diuji secara statistik bahwa apa namanya, reprodusibilitas pada antara tadi untuk cawan Petri yang, lebarnya itu sekitar, 15, sentimeter itu, 300 itu cukup memadai. Nah, kalau untuk cara, pemupukannya ini di mikrobiologi pangan lanjut pernah kita singgung secara sekilas juga. Ada 2 macam, kalau spread plate berarti kita, menyediakan cawan Petri yang sudah steril dan diisi dengan media agar steril, kemudian kita pipetkan. Eee, hanya 0,1 mili, maksimum 0,3, biasanya 0,4, eee, tidak 1 mili, karena kalau sampai 1 mili biasanya susah untuk terserap, sehingga nanti tidak bisa terbentuk koloni yang terpisah. Atau bahkan ketika diinkubasi terbalik, maka sisa sampel tadi akan menetes ketutup, ya, padahal tidak diharapkan, sehingga kita hanya memipetkan biasanya 0,1 mili, kemudian kita sebar. Sehingga menggunakan spread plate ini ada faktor 1/10 lebih kecil. Artinya LOD-nya kalau masih ingat yang mikrobiom yang kimia ada disebut LOD, OOD. Nah, limit of detection-nya kalau menggunakan spread plate ini lebih rendah ya, karena, hanya menggunakan sampel 0,1 mili. Sementara kalau yang pore plate kita gunakan 1 mili sampelnya. Mudah-mudahan pada bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan, kalau pas praktikum, akan dipraktekkan. Oke. Baik ya, jadi, eee, untuk metode hitungan cawan ini keuntungannya hanya menghitung sel yang hidup saja, karena itulah yang akan merusak produk pangan kita. Kalau itu berupa patogen berarti itu yang menyebabkan kita sakit. Kalau yang tidak hidup ya hanya biasanya ada jejaknya saja. Secara molekuler memang bisa yang hidup, bisa yang umumnya yang mati pun bisa terdeteksi dan itu bisa lebih cepat, tapi dengan tujuan lain ya. Kalau yang hitungan cawan memang tujuannya untuk melihat mutu dan keamanan produk pangan. Hanya kelemahannya satu koloni dapat berasal dari lebih dari satu sel dan perlu waktu yang lama. Oke. Nah, ketentuan jumlah koloni yang dianggap baik kalau untuk metode ISO adalah 10 sampai 300, kalau FDA yang dilakukan di Amerika itu adalah 25 sampai 250. Oke, kalau kapang kamir baik ISO maupun FDA itu sama, yaitu antara 10 sampai 150. Artinya kalau lebih dari 150 maka cawan tersebut sudah kita anggap sebagai TBUD, terlalu banyak untuk dihitung ya. Oke, nah selain itu ada metode spiral plate itu untuk jumlah sampel yang kurang dari 20 mikroliter. Oke, itu, eee eee,
caranya agak berbeda. Nah, untuk menghitungkan, itu kita menggunakan, rumus juga, sekali lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dulu S1-nya di ITB mungkin sudah sangat terbiasa dengan ini selama 1 semester praktikum mikrobiologi sudah menggunakan rumus ini, tapi mungkin yang lain, perlu mempelajari dengan baik. Kalau misalnya, kurang paham, belajarlah, bertanyalah. Karena nanti kalau analisis pangan berarti metodenya pengujiannya berarti kan hitung-hitungan juga ya, sama seperti, yang dulu. Oke, ya jadi, eee minimum untuk melakukan pengujian kuantitatif itu adalah two successive dilution, berarti 2 pengenceran berturut-turut, boleh menggunakan satu cawan, jadi bukan duplo, apabila memang, lab tersebut sudah mengacu, 16140 16, 721, lab, manajemen lab ya, 17025. Nah, itu, boleh menggunakan, 1 cawan, tapi kita untuk penelitian biasanya masih menggunakan duplo, jadi 2 cawan. Berarti rumusnya bukan V kali 1,1, tapi nanti adalah V kali 2,2. Nah, C ini jumlah C adalah jumlah koloni yang dihitung dari, semua pengenceran, minimum antara 100 dan 10 dan maksimum 300. V adalah volume yang dipipetkan, inokulum, kalau spread plate berarti 0,1, kalau yang pour plate biasanya adalah 1 mili, gitu ya. Sementara D adalah pengenceran yang berkorespondensi dengan, pengenceran pertama. Jadi misalnya kita hanya membuat pengenceran -1 dan -2, maka D-nya ini adalah berarti ya -1 ya. Tapi kita kebetulan membuat pengenceran yang -3 dan -3 dan -4, maka D-nya ini berkorespondensi dengan, eee, pengenceran pertamanya yaitu, -3-nya ya, bukan -4-nya. Oke. Nah, kalau yang, menggunakan, 2 cawan yang berbeda, maka, jumlah C-nya adalah sama seperti tadi, cawan yang angkanya antara 10 sampai 300, kemudian V adalah volume. Nah, N1 ini adalah jumlah cawan pada pengenceran pertama. Nah, ini yang belum biasa menggunakan rumus ini, maka mungkin harus, belajar dengan baik, karena kalau di ITB udah bertahun-tahun menggunakan, cara penghitungan ini, yaitu N misalnya kita lakukan duplo, misalnya ada satu duplonya ketemu 100, satunya 120, maka dua-duanya dipakai. Tapi kalau misalnya, satu isinya 280, satunya adalah 315, maka yang dipakai hanya yang 280 saja. Nah, sehingga kalau hitungan-hitungannya nanti pas praktikum mudah-mudahan dipraktek dengan baik sehingga, mudah memahaminya. Kalau tatap muka langsung biasanya saya nyoret-nyoret di papan tulis langsung. Nanti kalau ada waktu kita, latihan ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh, eee, latihan ya, mudah-mudahan pada bisa. Nah, sekarang, menghitung koloni per mili atau per gram sampel. Ini masih menggunakan yang simplo atau satu per pengenceran hanya dibuat satu cawan saja, bukan, 3 pengenceran bukan 2. Nah, tapi itu adalah ini bukan satu sampel, tapi sampel 1, sampel 2, sampel 3, ya. Pada sampel 1 itu pada pengenceran -2 ditemukan 234. Pada -3 ditemukan 28, -4 ditemukan 1. Nah, sekarang coba menghitung cepat ya, kalau yang ITP mudah-mudahan juga cepat dan tidak lupa. Eee, kemudian, kenapa ketemunya 2,4 kali 10 pangkat 4? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Atau bisa menghitung?
Ya, oke, saya dulu aja. Nanti yang kedua, pertanyaan kedua berarti nanti saya tunjuk ya. Jadi, kalau dihitung seperti ini, maka eh, apa? Kita kembalikan ke rumus. Pakainya berarti kan ada satu cawan berarti ini. Berarti N sama dengan jumlah C. C adalah jumlah koloni yang antara 10 sampai 300. Berarti pada contoh satu itu berarti 230 kan apa namanya jumlah koloninya masuk masuk yang masuk 2 ya, yang min 2 itu 234 ditambah 28 ya. Itu jumlah koloni yang masuk. Nah, sekarang pembaginya berapa? Ini kebetulan hitungan cawan menggunakan 1 mili, bukan spread plate. Harusnya kurang apa ini hitungannya 1 mili. Harus ada keterangan. Volumenya adalah 1 mili. Berarti volumenya 1. Nah, berarti kita kembalikan ke rumus yang tadi 1 kali 1/1 ya, dan kali D. Nah, yang D inilah yang seringkali masih pada salah bagi yang baru menggunakan ya. Tapi kalau yang sudah lama menggunakan berarti sudah biasa. Nah, itu berarti 234 ditambah 28 itu sama dengan 262, benar nggak? Ya, 262 dibagi 1,1 kali D-nya adalah berapa? D-nya di sini dalam seperti yang disampaikan adalah faktor pengenceran yang pertama, yaitu min 2-nya ya, 10 pangkat min 2. Artinya 234 ditambah 28 kan berarti 262 kali 10 pangkat 2, berarti 26.200 dibagi 1,1. Oke, ketemunya adalah 2,4 kali 10 pangkat 4. Ya, menyatakan begitu. Oke. Nah, sekarang saatnya kalian coba coret-coret. Yang Ibu izin bertanya, kenapa ya. yang satu itu nggak dihitung tambahnya, Bu? Nah, karena begitu tadi bahwa menurut menurut ketentuan eh, standarnya itu adalah angka yang diakui ataupun yang jumlah dianggap baik adalah kalau menurut ISO adalah 10 sampai 300, kalau menurut FDA adalah 25. Mereka kenapa menetapkan ini? Ini adalah ketetapan yang sudah diuji secara statistik berulang. Kalau hanya ada satu atau dua itu biasanya ditulisnya adalah estimated ya. Mungkin ada apa namanya reproduksibilitasnya rendah sehingga tidak dihitung. Gitu ya. Jadi yang digunakan hanya antara 10 sampai 300. Untuk ujian nanti juga kita gunakan yang ini ya, yang ISO, jangan yang FDA karena Indonesia mengacu SNI-nya mengacu pada ISO, berarti kita gunakan antara 10 sampai 300. Gitu ya. Oh iya, Bu. Nah, Udah kebayang. Terima kasih, Bu. ya jadi yang digunakan adalah 234. Tapi bagus ditanyakan supaya ini. Baik, kalau begitu ya Sriza sekalian ya, sudah mulai ngitung. Kalau yang nomor 2 kira-kira ketemunya berapa ya? Bentar, Bu. Belum dihitung. Tapi kalau Ya. yang nomor 2 ini harusnya yang dihitung tuh yang 125 dan 10 ya, Bu. Karena yang Oke. 700 ini dia udah lebih dari 300, berarti nggak bisa gitu ya. Oke. Jadi, Berarti 125 ditambah 10 betul. per 1 mili dikali 1,1, Mm-mm. terus pengencerannya 10 pangkat min 3 ya, Bu? Ya, betul. Oh, Nah, siap. berarti 125 135. 10, Mm-mm. 135. 135 dikali 10 pangkat 3 ya, Bu? 1/3. Terus dibagi, Terus dibagi 1,1. ya, jadi ketemunya berapa? 1,2 kali 10 pangkat 5. Ya, betul. Oke Ya. ya, 9,5. Nah, sudah begitu semuanya harapannya semua bisa ya. Oke, ya semua pada bisa. Sekarang Zuhri, Laswardi, Azura. Kalau yang ketiga sangat mudah. Berapa ya ketemunya ya? Jadi
Yang ketiga itu total C-nya 197 dibagi 1 dikali 1,1 dikali 10 pangkat min 4. Nah, oke, oke. Nah, sekarang perlu saya koreksi. Kalau yang ini, karena yang digunakan hanya ada satu cawan, ya, maka tidak perlu dibagi 1,1. Tetapi ini karena kan eh, dua pengenceran berturut-turut, from two successive dilution, maka rumusnya ini. Kalau rumusnya hanya berasal dari satu pengenceran, karena yang satu masih TBUD ya, kan apa min 4 aja 197, artinya min 3 berarti 1000 lebih ya, 1900-an. Yang min 2 itu 100 ribuan, 10 ribuan begitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti pembaginya nggak perlu dibagi 1,1, tapi pembaginya cukup 1. Ya, bisa dipahami Kak? Jadi angkanya berapa, Zuhri? Belum saya hitung, Bu. Gampang. Ayo, 1, dibagi 1, nggak perlu dibagi. 1,97 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat kan pengencernya aja min 4. Sebentar, Bu. Boleh, boleh, boleh. Wah, ini. Oke. Siapa yang sudah bisa? Eka Nurdina. Eka ada? Kali 10 pangkat 6, Bu. Ya, betul. Jadi 1,97 kali 10 pangkat 6 ya. Oke, benar itu. Nah, oke, ini adalah contoh yang simpel. Kalau pas ujian, biasanya saya memberikan yang dengan eh, dua sampel duplo. Tapi jangan khawatir, nanti pas praktikum latihan dulu. Pas praktikum biasanya kita melakukannya juga duplo, sehingga nanti akan menggunakan rumus ini baik-baik, sehingga bisa praktek dan bisa menghitung dengan baik. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk yang cawan ini? Cukup ya? Izin bertanya, Bu. Kalau Boleh. tadi kan karena ada 2 serial delusi, berarti dia 1,1. Kalau misalnya 3 mungkin nggak, Bu? Maksudnya ada 3 serial delusi. Ya, baik. Nah, kadang-kadang pernah ditemukan itu, terutama yang ya mahasiswa. Tapi begini, makanya hitungannya adalah antara 300 sampai 10. Anggaplah misalnya memang min satunya ada 300. Min 2-nya harusnya berapa? Ya, Sriza. Iya, Bu. Kalau pengenceran 1/10 isinya 300 di kolom di cawan ini ya. Misalnya gini, saat tadi saya ngitung apa namanya, saya mau menganalisis sosis nih, sosis yang langsung yang sudah langsung bisa dimakan. Itu saya ambil 10 gram, saya masukkan ke dalam 90 mili pengencer. Kan 1/10 ya. Iya, Bu. Nah, saya ambil 1 mili, kemudian saya tambahkan PCA. Diinkubasi, besoknya ketemunya 300. Ya, itu kan 1/10. Nah, kira-kira kalau 1/100-nya angkanya yang tumbuh berapa? 1/100-nya, Kalau 1/10 ketemunya 300, kalau ini yang tumbuh. Kalau heeh, 1/100-nya kurang lebih 30 ya, Bu? ya 30 kan. Oh, oh. Nah, 1/1000-nya 3. iya, 3 udah nggak masuk ya. Oh. Oh, Jadi iya. kalau kita membuat pengenceran yang baik dan benar, tadi pengencerannya adalah dengan ini 1/10, 1/10 itu, walaupun sekali lagi ya, kalau di mikrobiologi boleh pengenceran apa min 3-nya ketemunya 159, pengenceran keduanya 17, kan nggak persis menjadi 16 begitu ya, tapi jadi 17. Nanti yang 1/5-nya jadi 2. Itu boleh-boleh saja. Tapi kembali, kalau kita melakukan pengenceran yang baik dan benar, itu pada pengenceran yang ketiganya biasanya sudah tidak masuk lagi. Tadi 300, 30, 3. Ya. Nah, kadang-kadang ini ditemukan, oh masih bisa Bu. Yang pengenceran satu ketemunya 250, pengenceran kedua
ketemunya adalah 50. Pengenceran ketiga ketemunya 10. Kan masih bisa dihitung kan 20, 250, 50, 10. Mhm. Nah, kan semua masuk hitungan antara 300 Dan 10. ya, Bu. Tapi itu tidak logis. Oh, Karena kalau kita buat pengenceran yang baik dan benar, kalau 250 kita enteskan lagi kan harusnya dapatnya 25, ya 30 masih boleh lah. Ya, diencerkan lagi harusnya dapatnya cuma 3 atau 2. Kalau ditemukan 10 berarti satu yang sering terjadi adalah larutan pengencernya yang harusnya 9 mili itu tinggal 8 mili atau 7 mili sehingga tidak terencerkan 1/10 dengan akurat gitu ya. ya, Bu. Jadi jarang terjadi bahwa yang ini tadi N-nya satu lagi ya. N-nya adalah ini kan N1-nya adalah cawan pertamanya, N2-nya adalah pengenceran 3. Apakah bisa sampai N3? Itu jarang biasanya ya. Karena kalau melakukan pengenceran yang baik dan benar biasanya hanya di 2 pengenceran berturut-turut itulah yang bisa masuk hitungan. Gitu ya. Anda Iya, Bu. Siap, oke. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, maka kita akan lanjutkan yang menggunakan MPN. Nah, MPN ini seperti tadi, kalau kita lakukan apa namanya eh, kuantifikasi, itu kan ada batasannya, yaitu antara 10 sampai 300, kalau FDA malah hanya 25. Nah, untuk sampel-sampel yang mengandung jumlah mikrobanya diduga sedikit, biasanya pangan olahan, air minum dalam kemasan, maka kita biasanya melakukan pengujian dengan menumbuhkan terlebih dahulu. Nah, itu biasanya kita menggunakan metode yang disebut dengan estimated the most probable number. Ini diterapkan pada acuan regulasi misalnya pada Enterobacteriaceae. Jadi Enterobacteriaceae harapannya jangan jangan banyak-banyak ya pada susu pasteurisasi. Total mikrobanya ALT-nya boleh banyak, mungkin ada bakteri asam laktatnya sebagai kontaminan, boleh-boleh aja. Tetapi jangan ada Enterobacteriaceae. Nah, Enterobacteriaceae itu atau enterobakterinya diatur. Karena dalam kelompok Enterobacteriaceae itu ada misalnya E. coli, ya, ada kelompok-kelompok yang sebagai indikator sanitasi, indikator kesehatan. Oke, sehingga kita menggunakan metodenya metode MPN. Nah, biasanya hanya yang mikroba yang hidup saja yang bisa digunakan untuk MPN ini karena sama kita tetap prinsipnya adalah menumbuhkan pada media, tapi sekarang bukan media padat tetapi media cair. Nah, ada yang disebut dengan 3 tabung, 5 tabung, 7 tabung gitu ya. Jadi semakin banyak tabung yang digunakan itu akurasinya akan semakin meningkat. Tapi biasa yang kita gunakan kalau di pangan untuk metode rutin itu 3 seri tabung. Artinya satu pengenceran ya, itu dimasukkan dalam 3 tabung yang berbeda. Kalau yang di bawah ini menggunakan 5 seri tabung, ya. Nah, kalau yang di atas yang skemakan itu menggunakan 3 seri tabung. Misalnya nih kita punya sampel air minum dalam kemasan, 1 mili, 1 mili, 1 mili kita tambahkan pada sampel, ya. Nah, kemudian min satunya kita tambahkan pada sampel yang lain, pada 3 tabung yang lain dan min 2-nya, min 2 itu berarti 1/100 volumenya, pengencerannya kita pipetkan masing-masing 1 mili pada tabung yang berbeda. Nah, seringkali ini untuk meningkatkan sekali lagi, meningkatkan LOD, maka biasanya pada pengenceran pertama, pada sampel awal, misalnya air minum dalam kemasan yang kita tambahkan tidak hanya 1 mili tetapi 10 mili ya untuk meningkatkan limit of detection-nya. Oke.
Nah, jadi porsinya diinokulasikan pada media cair yang dirancang sedemikian rupa untuk untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme target kita dan menghambat mikroba yang lain. Seperti tadi yang disarankan kan untuk enterobacteriaceae. Maka bakteri-bakteri selain enterobacteriaceae harusnya terhambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, media yang digunakan adalah media yang menghambat pertumbuhan lain. Enterobacteriaceae gram negatif, maka gram positif itu dihambat. Gram positif banyak ya, bakteri asam laktat itu gram positif, bacillus itu gram positif. Maka itu dihambat. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan pada media tersebut adalah Brilliant Green misalnya, ya, atau bile broth yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram atau mikroorganisme gram positif. Nah, untuk melihat positif negatifnya bisa dilihat dari turbiditasnya, bisa tergantung gas produksinya atau perubahan warnanya. Biasanya kalau kita mau melihat pertumbuhan didasarkan pada kemampuan memecah karbohidrat yang ditambahkan, maka biasanya ya kita tambahkan karbohidrat tertentu kemudian dengan indikator pewarna. Ya. Tapi kalau misalnya enterobacteriaceae sekali lagi dia adalah menghasilkan gas, maka kan kita hitung yang menghasilkan gas. E. coli itu menghasilkan gas, sehingga kita kadang kalau memakan makanan yang terkontaminasi oleh E. coli, misalnya gado-gado, kita seringkali itu. Kemudian kita kembung. Nah, kembung itu karena adanya bakteri yang menghasilkan gas dalam saluran pencernaan kita. Kita bisa perangkap dalam tabung Durham dan kita bisa hitung nanti mana yang positif, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, prinsipnya adalah melihat yang positif negatif, apapun bukan gas, perubahan warna yang positif negatif, tapi kemudian dihitung dari 3 tabung tadi berapa yang positif. Masing-masing ke pengenceran 1, pengenceran 2, pengenceran 3 masing-masing itu dalam 3 seri tabung tadi berapa yang positif. Mungkin kalau mikroorganismenya cukup tinggi ya berarti 3 positif, 3 positif, 3 positif. Tapi bisa jadi hanya 1 positif, kemudian yang lain negatif, negatif, negatif. Artinya berarti pada pengenceran yang awal saja ada 1 positif. Ya, ada 1 positif, yang lainnya negatif. Maka ditulis nanti dikonversi. Jumlah dalam 1 seri itu ada berapa tabung yang positif, kemudian kita masukkan data tersebut kalau dulu dalam tabel, bisa dihitung menggunakan statistik tertentu, tapi untuk kita seringkali menggunakan tabel. Dulu sebelum tersedia komputer program yang bisa di-download, ini juga kita masih menghitungkan tabel, tapi sekarang sudah bisa mendownload langsung. Jadi bisa lebih akurat. Jadi untuk menentukan MPN itu bisa dengan 3 cara, menghitung dengan formula matematika, itu biasanya ahli-ahli statistik, membandingkan dengan tabel MPN, itu yang biasa kita lakukan, atau sekarang kita bisa langsung juga mendownload software-nya dan kita masukkan angka yang kita temukan. Oke, ya. Nah, kalau tadi yang saya beri contoh adalah yang 3 seri tabung. Kalau yang ini 5 seri tabung. Jadi setiap pengencer ini contoh untuk AMDK biasanya sangat disarankan untuk menggunakan 5 seri tabung. Kemudian 5 seri tabung. Yang tabung pertama itu menggunakan double strength bros. Nanti pas analisis mestinya tahu apa yang dimaksud dengan double strength, apa yang dimaksud dengan single strength. Kalau single strength itu berarti sesuai dengan yang ada di kemasan. Di kemasan media itu seringkali tercantum, misalnya untuk membuat 1 liter tambahkan 20 gram. Itu adalah single strength. Nah, tapi kalau double strength kita buat, kalau dalam kemasan tadi untuk 1 liter perlu ditambahkan 20 gram, kita menambahkannya 40 gram double strength. Nah, kemudian masing-masing kita masukkan kan 10 mili. Nah, untuk sampel pertama kita tambahkan 10 mili sehingga kita mendapatkan konsentrasi sampel yang lebih tinggi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau agak susah memahaminya, dengarkan dulu saja. Nanti tanyakan, diskusikan dengan teman lain atau pas praktikum kita bisa diskusikan.
Tapi, 10 mili ditambahkan, dimasukkan pada double strength, kalau yang lain ditambahkannya adalah, 1 mili atau boleh juga 0,1 mili, ya. Nah, kemudian kita lihat berapa yang positif, berapa yang positif. Nah, ini tabelnya juga ada 2, ada tabel dengan 5 seri tabung, ada yang dengan 3 seri tabung. Ini yang saya tunjukkan adalah dengan 3 seri tabung terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabungnya, jadi sudah ada konversinya. Sekali lagi, ada 2 yang digunakan, yaitu BAM menggunakan apa namanya, tabel tersendiri, dan juga ada ISO, ya. Nanti yang kita gunakan adalah ISO karena berbeda-beda jumlahnya. Untuk yang BAM itu lihat kepala kolomnya, ya, BAM itu yang bawah, itu setara dengan 0,1, 0,01, dan 0,001. Jadi dimulai dari pengenceran 1/10, 1/100, dan 1/1000. Kalau yang di ISO itu tabel yang di atas, itu adalah dari pengenceran 1, pengenceran men 1, dan pengenceran men 2. Jadi yang tabel ISO itu menggunakan apa namanya, pengenceran yang lebih tinggi, ya. Karena tadi metodenya juga selalu menggunakan 1 gram atau 10 mililiter yang ditambahkan, ya. Oke, jadi, kalau suatu saat bekerja di industri yang memang mengacunya ke Amerika, maka masih sering menggunakan BAM ini. Eee, Pernyataannya pun berbeda, tapi hasil akhirnya pasti sama. Misalnya contohnya, mana 010. 010 kalau yang di ISO kita baca di atas, kiri atas ya, 010 itu MPN-nya adalah 0,3 mili per gram, ya. Nah, karena 1 min 2. Nah, kalau di MPN-nya BAM itu dimulai dengan pengencerannya 0,1, 0,01, 0,001, atau min 1, min 2, dan min 3. 010-nya itu kita temukan juga angka 3, ya. Tapi dari pengenceran yang lebih rendah, sehingga kalau dihitung dengan BAM pun ketemunya adalah 0,3. Mudah-mudahan mudah-mudahan pada bisa memahami ya. Kali ini memang, hitungannya agak, memang harus ada latihan, harus diskusi langsung. Makanya sebenarnya kalau pas metode kuantitatif seperti ini saya lebih senang, mmm, offline, karena bisa menjelaskan dengan memberi contoh, di papan tulis dengan lebih baik. Oke, ya, tapi, intinya sama. Walaupun digunakan dengan BAM, walaupun dengan MPN, nanti angka akhirnya akan sama, tapi harus hati-hati kita sebagai analis, menggunakan 2 tabel yang berbeda ini, karena yang satu dari pengenceran 1, min 1, min 2, yang satu dari pengenceran min 1, min 2, dan min 3. Ya, itu saja. Kalau sudah terbiasa ya akan tidak pernah salah lagi. Oke. Nah, sekarang contohnya. Kita tadi, nah ini, kita tadi pada regulasi kita adalah, Enterobacteriaceae ya, yang dipersyaratkan dengan metode MPN. Kita menggunakan, 3 seri tabung, jadi setiap pengenceran kita akan pipetkan dalam 3 tabung. Pertama-tama itu, sampelnya 25 mili diencerkan dalam 225 mili pengencer terlebih dahulu, ya. Karena biasanya kita mengambil sampel, ya 25 lah, eee supaya mewakili lebih baik. 10 mili juga lebih baik, tapi biasanya, kalau jumlah sampelnya literan ya kita biasanya 10, 25 mili. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan, produk sampel yang flavor misalnya ya, flavor itu sangat mahal, kita bisa menggunakan 1 mili saja, ya. Oke, atau bahkan 0,1. Oke, nah itu, yang dari 10 mili, 1/10 tadi, kita masukkan 10 mili pada double strength, dan kemudian kita masukkan dalam 1 mili, dalam, single strength.
setara dengan 10 mili sampel dan setara dengan 1 mili sampel. Kemudian kita buat pengenceran min 1 dan min 2-nya, masing-masing kita tambahkan 1 mili juga pada single strand-nya. Sehingga kita dapatkan seri pengenceran 10 mili, 1 mili, 0,1 mili, dan 0,1 mili. Oke. Nah, hasilnya adalah 2 yang positif, yang lainnya negatif, tidak ada tabung gas yang ditemukan di tabung Durham. Sehingga ketemunya 2000. Nah, biasanya seperti tadi pada tabel itu yang terlihat adalah atau memasukkannya adalah 3 seri pengenceran berturut-turut, ya. Oleh karena itu kita pilih kombinasi 3. Di sini 200. Oke. Nah, 200 inilah yang kemudian kita masukkan ke tabel. Tuh, kalau 200 kalau di mana, di ISO langsung ketemu MPN-nya adalah 0,92, ya. Oke. Nah, yang harus diperhatikan apakah 10 mili ini, itu kan 1 ya, itu setara dengan 1 mili. Karena apa? Karena kan kita membuat pengenceran terlebih dahulu min 1 dari 10 mili, kita tambahkan lagi nanti itu sudah setara dengan 1, 0, min 1 dan 0, min 1, 1, min 1 dan min 2 pengencerannya. Saya seringkali dimanapun itu, ketika memberikan pelatihan, memberikan kuliah, memahami ini perlu diendapkan, perlu dipelajari dulu, dipikir secara logis dulu, baru bisa memahaminya. Jadi tadi silahkan ya, ini kalau masih belum jelas, pelajari baik-baik, apa sih yang dimaksud dengan Bu Harsy tadi, kok 25 dimasukkan dalam 250, kemudian masukkan 10 mili, kok itu nanti setara dengan 1 mili atau 1 gram, ya. Itu sehingga MPN-nya 200 itu adalah 0,92. Itu silahkan dihitung sendiri ya, nanti pas pertemuan minggu depan mudah-mudahan kita bisa offline, kita akan membahas lebih detail kalau misalnya masih ada yang belum paham tentang ini. Oke, saya akan lanjut dulu. Nah, jadi tabelnya cukup panjang, ada 000 dan sebagainya ini ya, tadi sudah saya tunjukkan. Ini yang menggunakan 3 seri tabung. Kalau misalnya positif semua itu dinyatakan tidak terbatas jumlah mikrobanya, tidak terhingga maksud saya ya, 333. Oke, MPN-nya. Nah, seperti tadi kalau kita lihat di regulasi itu kan Enterobacteriaceae dari 5 sampel, hanya boleh 1 atau 2 tadi yang kurang dari 1 APM. Nah, 1 APM kan berarti kita lihat di sini boleh 0,92, boleh 0,74, boleh itu. Jadi kombinasinya boleh 200, boleh 110, boleh 101 dan seterusnya ya. Tapi tidak boleh 1,1, tidak boleh kombinasi 121. Oke. Nah, ini contoh lagi. Misalnya, pada tabung positif, pengenceran ditemukan min 1, min 2, dan min 3, itu 321, nilai MPN-nya adalah 15. Ya. Kemudian, ketika kita menggunakan tabel MPN-nya bank. Ketika kita 321 tapi menggunakan MPN-nya ISO dan sampelnya yang kita tambahkan memang 1 mili, kalau yang di atas, yang di bawah itu menggunakan sampel yang ditambahkan itu hanya 0,1 mili. Kalau yang di ISO menggunakan 1 mili. Itu angkanya tetap 32115, tapi jumlah MPN-nya 1,5 atau kali 10 pangkat 1, 15. Kalau yang tadi yang menggunakan min 1, itu MPN-nya menjadi 150 karena dikalikan 10 faktor lagi ya. Oke, sama dengan yang 200 tadi, kalau memang 1 mili yang ditambahkan pada sampel akhir, maka berarti nilai MPN-nya adalah 0,92, tapi kalau yang
menggunakan 0,1 mili yang digunakan, tidak 1 mili, maka angkanya menjadi 9,2. Mudah-mudahan jangan bingung ya. Saya kadang sedih kalau misalnya menjelaskan mahasiswanya jadi bingung. Ya Sriza, bisa ini nggak, bisa menangkap nggak? Atau Azura bisa menangkap nggak? Ibu masih bingung, Bu. Kalau Oke. misalnya yang di contoh yang Ibu bilang ini berarti ini untuk yang ditambahkan ke single strength ya, Bu? Atau ke double strength? Ya, oke. Kalau yang di atas ke single strength, tapi double strength juga bisa. Begini, ini harus kembali ke sini. Ya, jadi kita kan menambahkan 25 mili diencerkan terlebih dahulu ke dalam 2025. Berarti itu pengenceran berapa? 25 mili ditambahkan diencerkan ke 225 itu pengenceran berapa? Bentar, Bu. 25 ke 225 mili. 0,1 ya, Bu? 0,1. Karena apa? Karena ini sampelnya adalah melebur. Hmm, Jadi melebur kan beda dengan kalau misalnya kita nambahkan batu dalam 225 mili, maka tetap pengencerannya tidak menjadi 1/10. Tapi kalau ini terhomogenisasi 25 mili per 225 plus 25, volumenya menjadi 250 kan? iya, Bu. Jadi 25 per 250 itu 1/10. Oke, itu yang harus dipahami dulu. Ini semua harus memahami ya. Beda kalau kita masukkan batu dalam 225 mili, maka volumenya tetap 225 mili. Tapi karena kita memasukkan 25 mili sampel cair, tambah 225 mili pengencer, maka volumenya menjadi 250, sehingga sampelnya awal itu mikrobanya yang ada di 25 mili tadi diencerkan 1/10-nya. Oke, satu ya. Nah, kemudian dari pengenceran min 1 ini, 1/10, yang kita tambahkan adalah 10 mili. 10 mili. Iya, Bu. Tambahkan 10 mili. Tapi di seri berikutnya ditambahkan 1 mili, ya kan? Mhm. Nah, berarti yang 0,1 mili pengenceran min 1 tambah 10 mili kan berarti setara dengan 1 mili sampel susu. Benar nggak sih? Iya, Bu. Nah, kalau yang 0,1 ditambahkan kalau yang ditambahkan hanya 1 mili, itu setara dengan 0,1. 0,1 mili. Ya, gitu, ya. Itu yang menjadi acuan metode. Metode ISO selalu menggunakan pengenceran min 10 kecuali air minum dalam kemasan ya. Selalu menggunakan min 1, tapi kemudian yang ditambahkan adalah 10 mili. Sehingga tabelnya tadi yang saya beda. Sehingga tabelnya itu selalu satuannya adalah dimulai dari 1 mili, kemudian min 1 dan min 2. Kalau kalau BAM itu beda. Mereka menggunakannya adalah pengenceran min 1, tapi kemudian tidak 1 mili tidak 10 mili yang ditambahkan, tapi 1 mili saja. Sehingga setara dengan dimulai dari min 1, min 2, dan min 3. Kalau yang ISO dimulai dari 1 karena diencerkan 1/10, tapi kemudian ditambahkan dalam media ujinya ada 10 mili. Kalau di BAM, itu sudah diencerkan min 1 yang ditambahkan pada sampel tidak 10 mili, tapi hanya 1 mili. Sehingga ketemunya adalah min 1, min 2, min 3 caranya. Gitu ya? Iya, Bu. Udah kebayang, Bu. Terima kasih, Bu. Kebayang ya? Ya, oke. Baik. Nah, eee, itu kalau tadi Enterobacteriaceae, maka kita sudah tinggal dihitung. Nah, kalau untuk coliform dan E. coli, nanti ada regulasi yang menyatakan bahwa satuannya adalah ujinya adalah uji E. coli, maka setelah dilihat tabung Durham positif, kemudian yang tabung Durham positif inilah yang kemudian diuji lanjut, apakah dia benar E. coli atau tidak dengan uji konfirmasi. Dan medianya berbeda. Biasanya kalau untuk uji coliform atau Enterobacteriaceae kita menggunakan LTB, Lauryl Triptos Broth. Kalau yang untuk E. coli ya kita menggunakan EC Broth, E. coli Broth. Kemudian kita konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi ini sifatnya kualitatif ya, positif negatif. Nanti kita lihat uji konfirmasi selanjutnya. Oke, cukup jelas ya. Nah, nanti ini
PR, nanti silahkan di-download, ini latihan, silahkan di-download di standar ISO, ini bisa langsung di-download, saya cek juga masih bisa di-download. Kemudian kalau kita mempunyai hasil 5 sampel, kan setiap kali nguji kita harus 5 sampel ya. Yang ditemukan 331, kemudian 221, 332 dan seterusnya, itu seperti apa hasilnya, MPN-nya berapa. Ini silahkan dicoba di ISO, orangnya, komputernya bisa dilihat. Nanti minggu depan kita cek kalau kita offline. Ya, saya akan lanjutkan lebih dahulu karena ternyata tinggal 25 menit lagi. Oke. Nah, tadi kalau kita mau uji E. coli, setelah kita ada dugaan positif membentuk gas, kemudian kita biasanya gores pada media. Tapi uji kualitatif tidak hanya untuk E. coli, salmonella juga begitu. Tadi kalau diregulasi salmonellanya hanya harus negatif per 25 gram, kemudian semuanya tidak boleh positif. Oke. Nah, itu yang disebut dengan uji kualitatif. Untuk uji kualitatif, itu ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pengayaan terlebih dahulu, biasanya pada media cair, kemudian ada penumbuhan pada selektif agar, dan kemudian konfirmasi dengan menguji kimia. Ya. Enrichment media itu digunakan untuk apa? Untuk menumbuhkan kembali mikroorganisme yang ada. Jadi contohnya salmonella pada susu pasteurisasi mungkin karena sudah terpapar panas pasteurisasi dia injury, ya. Dia tidak bisa tumbuh dengan bagus atau mungkin jumlahnya sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu kita tumbuhkan dulu di media pengayaan sehingga salmonella bisa tumbuh lebih baik, baru kemudian digoreskan pada media selektif, ya. Nah, kalau sudah selektif berarti ada penghambat bakteri lain. Oke. Nah, jadi untuk pengayaan biasanya letakkan porsi ujinya, kalau salmonella kan negatifnya per 25 gram. Jadi 25 gram kita masukkan ke ngencer. Tapi boleh 225, tapi itu bukan dianggap sebagai min 1, yang jelas 25 gram. Kadang ada yang mengujinya per 10 gram, Enterobacter sakazakii itu adalah negatif per 10 gram misalnya, ya, tergantung. Nah itu jadi kita bisa 10 gram, bisa 25 gram. Kemudian biasanya ini mengandung pH yang sesuai, kandungan garam yang sesuai, ada bahan kimia atau tidaknya. Setelah tumbuh, maka akan kita goreskan pada media selektif. Biasanya kita menggunakan 4 goresan. Jadi tegak, miring, jadi 4 kuadran istilahnya ya, 4 kuadran. Jadi seperti yang ada digambarkan di sana, sehingga setelah digores nanti kita akan mendapatkan koloni yang terpisah. Mendapatkan koloni yang terpisah ini penting sekali untuk identifikasi, ya. Karena kalau misalnya masih numpuk-numpuk, hasilnya nanti dia akan spesifik. Setelah kita dapatkan koloni yang terpisah pada media spesifik ini, biasanya kita pindahkan ke media yang netral lagi, barulah kita uji biokimianya. Ini yang dicontohkan adalah contoh untuk pengujian ada Shigella, ada Pseudomonas. Jadi kita sebenarnya ini mau menguji salmonella, tapi kita dapatkan koloni yang tumbuh, kemudian kita tusukkan pada media TSIA biasanya ini. Media TSIA yang saya contohkan ini adalah media TSIA, triple sugar iron agar. Namanya juga triple sugar, berarti mengandung 3 gula yang berbeda. Ada sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa. Sukrosa, glukosa, dan iya. Tuh. Nah, kemudian kalau yang merah itu berarti tidak bisa tumbuh, negatif, berarti merah semua. Contohnya kalau Pseudomonas itu merah semua, tapi kalau Salmonella itu
merah tapi bisa menghasilkan gas hitam, iron. Kalau E. coli itu membentuk warna kuning, ya, karena dia bisa mengubah, ini media ini menggunakan indikator warna, dia bisa menggunakan semua gulanya, 3 gula tadi, untuk tumbuh dan menghasilkan gas, sehingga lihat agarnya agak naik. Ya, agarnya agak naik. Jadi di bagian bawah itu, silahkan dilihat yang E. coli, itu ada lubang, bukan lubang, itu karena gasnya akan mendorong agar ini ke atas. Sehingga dengan satu uji TSIA ini kita bisa menghasilkan banyak gasnya positif atau negatif, menghasilkan H2S atau tidak, karena H2S ini akan membentuk warna hitam, kemudian bisa fermentasi glukosa atau tidak, seperti itu ya. Itu ada. Nah, uji secara konvensional dengan metode ini kita memerlukan waktu untuk menyediakan medianya satu-satu tabung. Sekarang sudah dibantu, walaupun masih konvensional, tapi sudah untuk uji biokimianya sudah ada kit. Contohnya yang digunakan di bawah adalah API kit. Nah, itu sudah ada, kalau untuk Enterobacteriaceae itu ada 30 uji sekaligus, ya. Bisa kita uji. Nah, ini kita tinggal memasukkan sampel ke sana yang sudah hasil dari isolat murni tadi, kemudian kita lihat dan kita lihat kombinasi setelah diinkubasi warnanya berubah menjadi apa saja. Oke. Ya, jadi setelah itu barulah kita kita lihat buku kuncinya, atau kalau di software kita masukkan ke software-nya, nanti akan muncullah itu bakteri apa. Oke. Nah, biasanya metode-metode kualitatif itu kalau diregulasi dimasukkan untuk uji analisis patogen yang memang tidak boleh ada. Tapi misalnya Staphylococcus aureus itu juga merupakan patogen, tetapi masih boleh ada dengan jumlah tertentu pada produk pangan. Nah, oke, sekarang kita bicara dengan yang patogen yang tadi. Biasanya masalahnya kenapa? Patogen itu tidak terdistribusi secara homogen dalam bahan pangan. Jadi misalnya yang terpegang waktu mengemas itu adalah bagian tertentu, sehingga mungkin bagian lain tidak ada patogennya, hanya bagian atas yang misalnya ada patogennya. Kemudian pangan itu juga terdiri dari bahan yang kompleks, ada protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga memang sangat memengaruhi kemampuan bertahan hidupnya patogen-patogen ini. Kemudian juga bentuk fisik pangan, ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang gel, dan adanya bakteri-bakteri lain. Oke, nah tadi yang sudah kita contohkan adalah patogen yang memang tidak boleh ada secara kualitatif. Tapi sekali lagi misalnya Staphylococcus aureus itu masih boleh ada pada produk pangan dalam jumlah tertentu. Ya, yang jelas tidak boleh mencapai 10 pangkat, lebih dari 100 koloni biasanya, karena kalau sudah di atas 100 koloni, tumbuh cepat, apalagi kalau disimpan ruang, itu bisa segera menghasilkan toksin. Nah, tapi Staphylococcus aureus ini masih boleh, kadang-kadang masih boleh sampai 100 koloni per gram dalam produk pangan. Nah, hanya saja untuk menghitung menumbuhkan Staphylococcus aureus itu sifatnya aerob, sehingga seringkali adalah supaya kita lihat perbedaannya, bentuk koloninya, warna koloninya, kita biasanya melakukan dengan spread plate. Oke. Nah, salah satu kelemahan dari spread plate adalah LOD-nya tinggi, LOD-nya itu rendah. Maksudnya hanya bisa mendeteksi jumlah yang lebih banyak mikroorganismenya. Jadi karena yang ditambahkan kan hanya 0,1 mili. Oleh karena itu untuk uji Staphylococcus aureus, kita menambahkan dengan menggunakan spread plate, kita tetap menggunakan 1 mili sampel, tetapi kita gunakan 3 cawan Petri. Ya, jadi masing-masing 0,3, 0,3, 0,4 kira-kira saja, pokoknya 1 mili dipipetkan dalam 3 cawan, kemudian diratakan di permukaannya, kemudian diinkubasi. Medianya bisa digunakan adalah bird Parker agar ditambah egg yolk, karena nanti koloninya spesifik warnanya hitam.
Nah, koloni yang dihitung adalah 20 sampai 200. Kemudian setelah yang positif hitam dengan ada zona bening di sekitarnya, itu dikonfirmasi lagi dengan kit konvensional atau molekuler. Tapi sekali lagi kita tetap harus menumbuhkannya kalau mau hitungan cawan ya, karena memang Staphylococcus aureus masih boleh pada pertumbuhan sampai maksimum 100. Oke. Nah, selain itu, masih ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang mikroskopi, uji mikroskopi. Masih sering digunakan pewarnaan gram, ini untuk mengamati bakteri pencemar makanan dengan menggunakan mikroskop. Biasanya pencemar makanannya bisa gram positif, bisa gram negatif. Kalau gram positif, itu berarti biasanya bakteri asam laktat, bacillus, begitu ya. Atau ada tidaknya spora, kita bisa menduga kalau yang bakteri pembentuk spora umumnya adalah patogen, Bacillus cereus, dan teman-temannya Bacillus anthracis, Clostridium itu juga membentuk untuk membentuk spora. Ya. Sehingga kita bisa langsung membuat pewarnaan gram. Prinsipnya kalau kita membuat pewarnaan bakteri tanpa spora, jadi umum saja mau membedakan gram positif gram negatif, itu biasanya kita fiksasi dulu sampelnya pada objek gelas, kemudian kita beri pewarna pertama kristal violet atau methylene blue yang permuatan positif, kemudian kalau pewarnaan gram kita beri iodida supaya terikat lebih kuat, baru kemudian kita cuci dengan alkohol, ya. Nah, untuk gram positif biasanya ketika dicuci dengan alkohol, lapisan luarnya bakteri, lapisan kan dinding selnya berbeda, itu tidak akan tercuci oleh alkohol sehingga warna kristal violet itu akan dipertahankan. Sehingga ketika diberi pewarnaan yang kedua, yaitu safranin, pewarna merah, tidak akan menempel lagi pada permukaan dinding selnya, dan ketika dicuci dengan air, tahap akhir itu akan terbuang. Sehingga kalau kita lihat di bawah mikroskop, warnanya akan ungu. Itu adalah bakteri-bakteri gram positif. Kalau bakteri gram negatif, ini berbeda. Ya, jadi ketika kita fiksasi, kita beri warna kristal violet, kemudian kita beri iodin supaya pengikat, tapi karena struktur dari dinding selnya berbeda dengan yang gram positif tadi, ketika dicuci dengan alkohol, lapisan terluar ini akan terlepas, warna akan terlepas lagi, sehingga ketika kita beri warna kedua, safranin, maka warnanya akan menjadi merah muda. Yaitu membedakan antara gram positif dan gram negatif. Dan jangan lupa kalau menuliskan gramnya itu harus dengan huruf besar karena gram ini adalah nama penemu metode ini. Ya, oke. Nah, jadi untuk pewarnaan gram dilakukan demikian. Kalau yang spora dengan malachite green. Selain pewarnaan gram biasa, kita juga mempunyai di lab kita ada mikroskop fluorescence. Itu adalah prinsipnya sama, mewarnai sel yang sudah kita fiksasi pada permukaan, tapi dye-nya atau pewarnanya itu berbeda. Kalau yang gram positif dan gram negatif itu memang tidak berpendar pewarnanya. Kalau yang dengan mikroskop fluorescen itu kita mewarnainya, menambahkannya adalah fluorokrom. Biasanya kalau kita melihat biofilm pada permukaan atau kalau kita mau melihat kerusakan membran sel, kita bisa menggunakan mikroskop fluorescen ini. Jadi biasanya menggunakan dye yang akan berikatan dengan DNA, nucleic acid-nya. Kemudian dye ini, pewarna ini biasanya akan kita amati pada panjang gelombang tertentu, oleh karena itu memang kita gunakan mikroskopnya berbeda, itu mikroskop fluorescen mempunyai pencahayaan yang berbeda, sehingga ketika kita lihat dengan panjang gelombang tertentu, pendaran itu akan kelihatan. Ada yang berpendar warna merah, ada yang bisa berpendar warna hijau, tergantung dari stain-nya, tergantung dari dye-nya yang kita gunakan. Ya, oke. Acridine orange kalau berikatan dengan DNA akan berwarna hijau.
tapi kalau dengan RNA nanti akan berwarna merah, ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah waktu itu pas kuliah mikropangan lanjut hanya sekilas saja, yaitu tentang metode hitungan mikroskopik. Ini biasanya kita akan menghitung jumlah bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Cepat, sampelnya sedikit, lazim digunakan untuk susu, tetapi memang ada jadi tidak bisa membedakan bakteri hidup dan mati, dan tidak bisa digunakan pada produk yang jumlah bakterinya rendah. Ini seringkali digunakan untuk industri-industri susu yang menerima susu segar, yang diduga mikrobanya cepat tumbuh, ya, kalau misalnya salah menyimpannya tidak pada suhu 4 derajat, dia bisa tumbuh dengan cepat, maka jumlah bakterinya cukup tinggi dan itu bisa kita lihat langsung di bawah mikroskop. Oke. Biasanya kita beri warna dengan malachite green, blue, methylene blue, yaitu menyebarkan gelas, objek gelasnya juga biasanya khusus, atau kita mempunyai okuler yang kita tambahkan ukuran diameternya. Nah, itu menyebarkan 0,01 mili sampel saja pada luasan 1 cm persegi pada objek gelas, kemudian dibiarkan kering, kemudian diberi methylene blue dan diamati di bawah mikroskop sehingga kita bisa membedakan mana yang mastitis, susu-susu yang rusak karena mastitis, dan bakteri-bakterinya. Biasanya ada kumpulan-kumpulan besar itu menunjukkan susu tersebut ada mastitisnya. Oke. Nah, direct microscopic count ini ada macam-macam luasannya. Penghitungan luas per bidang pandang itu berarti PR kuadrat milimeter persegi atau PR kuadrat per 100 cm persegi. Maka ada konversinya. Kita bisa lihat menggunakan contohnya ini hematometer, kita gunakan tadi kedalamannya adalah 0,1 mili, ada 80 sampai 100 kotak tergantung ya, kita bisa biasanya dalam hematometernya, objek gelasnya yang kita gunakan itu ada satuannya, apakah dalam kotak kecil itu ukurannya 0,05 atau 0,04. Jadi dari situ kita bisa menghitung luasan bidang pandang kita, ya. Itu intinya yang harus dipahami. Kemudian ya kita hitung, misalnya dalam satu kotak kecil kita 50 atau 5 sel, kemudian ya kita konversikan berarti dalam 1 cm persegi kan tadi kita tambahkannya kan 0,01 mili dalam 1 cm persegi. Berarti kalau dalam 0,05 milimeter persegi, berarti ketemu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Ya nanti tinggal dikonversi dalam 1 cm persegi berapa, itu setara dengan 0,01 mili, berarti 1 milinya berapa. Bisa dikonversi ya, itu hitungan. Tapi pengalaman yang terakhir, angkatan-angkatan terakhir sekarang ngitungnya agak lama ya. Jadi harus belajar dan teliti. Bukan berarti tidak bisa dihitung, tapi memang harus dihitung. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh 19. Hanya 19 itu dalam 0,05 milimeter. Nah berarti kalau dalam 1 cm persegi tadi berapa, dalam itu setara dengan 0,01 mili, per milinya akan ketemu jumlahnya berapa. Oke, itu adalah slide saya terakhir. Apakah masih ada pertanyaan? Saya juga sudah mengisi BAP sehingga kalian juga bisa mengisi kehadiran, ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai praktikum, akan lebih jelas dipraktekkan. Nanti oleh dosen praktikum juga akan dijelaskan ulang, tapi di kuliah apabila akan bertanya, saya juga akan menjelaskan ulang secara langsung, ya. Saya akan stop share, baik, tidak ada pertanyaan lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.